Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris di Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal literasi bahasa Inggris UTBK SNBT. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni UI berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soalnya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Oke, di sini tentang apa nih ya? Marketing campaign. Oke. Manage to stand out, get great visibility, can be definitely termed as successful. Oke. Pertanyaannya itu adalah the underlined expression out of the box in the passage means that. Oke, ini sebenarnya istilah yang kita sering dengar sehari-hari ya. Out of the box maksudnya adalah berpikir di luar kotak. Apakah seperti itu? Itu secara harfiahnya. Maksudnya di sini adalah berpikir di luar dari kebiasaan. Itu berhubungan dengan sesuatu yang kreatif karena tidak mengikuti hal yang biasa dilakukan gitu ya. Bisa untuk menemukan hal-hal baru yang kemungkinan unik atau bisa lebih berguna atau bermanfaat. Oke, di sini yang A, do not follow regulations. Nah, out of the box ini bukan berarti tidak mengikuti aturan. Bisa jadi masih mengikuti aturan tetapi berpikirnya saja yang lebih kreatif gitu ya. Yang A tidak tepat. Yang B membutuhkan banyak usaha, bukan juga. Yang C memiliki banyak dampak, bukan juga. Yang D dilakukan di luar. Nah, hati-hati. Kalau untuk soal model seperti ini ya, arti dari sebuah istilah atau idioms gitu ya, kalian hindari yang pilihan jawaban ada kata-kata mirip dengan kata-kata yang ada di idiomsnya. Seperti di sini kan ada out, mentang-mentang ada outnya bukan berarti jawabannya yang ada outnya juga. Ini udah pasti salah. Nah, berarti jawabannya tinggal yang E, yaitu are very creative. Jawaban yang E. Lanjut soal nomor 2. Oke, ini teks baru tentang Reuters. Reuters ini salah satu media cetak atau perusahaan media di Inggris ya. Sini has had long experience in the last in at least 3 ways of telling a story: text, photos, and video. Not to mention combinations of all three, atau bisa juga gabungan ketiganya tentang Reuters ini ya. Oke, pertanyaannya adalah the author describes the increasing skills of Reuters journalists effectively in paragraph. Oke, berarti kita harus mencari di sini di paragraf manakah disebutkan ya deskripsi mengenai meningkatnya skill dari para jurnalis Reuters secara efektif. Berarti maksudnya itu yang secara jelasnya ya, yang secara lengkapnya itu di paragraf yang mana. Kita cek kata skills ini ada di mana. Apakah ada di pertama skills, paragraf pertama? Oh, di situ di terakhir banget tapi ya ada skillsnya. In addition, the significant strides the graphics team has taken in the past year to improve its skills, capabilities, and infrastructure. Tetapi hanya menyebutkan kata skillsnya saja. Yang diminta adalah penjelasan mengenai bagaimana si skillnya itu meningkat. Oke. Di paragraf kedua, our team of visual journalists. Nah, ini mulai ini ya, ada jurnalis di Singapura, New York, and London, upgrading their skills. Nah, ini ada nih, upgrading their skills, create more interactive graphics, collected data. Nah, ini ada cara untuk meningkatkan skillnya. Collected data from all over the world, steady day-to-day progress, transform itself into a hybrid print and digital shop. Resultnya nyata, yaitu dari publishing hanya sedikit ya, a handful of interactive graphics di 2013, kemudian di 2014-nya lebih dari 100. Nah, ini jelas banget ya ada peningkatan
kemampuannya, skillsnya, lalu ada cara meningkatkan skillsnya juga, serta ada hasilnya juga, bahwa di sini naik dari sedikit menjadi lebih dari 100. Oke, di paragraf 3 tidak disebutkan ya, nggak ada. 4, the team taking advantage juga tidak ada. Kemudian develop new skills, nah ini tidak ada penggambaran secara jelas ya, karena kan di sini yang diminta adalah describes effectively, secara jelasnya, yaitu adalah jawaban bravo di paragraf kedua. Oke, next, nomor 3. Baik, dengan teks yang baru ya. Di sini tentang reducing thirst, drinking tea. Oke, ini ya topiknya teh ya. Beneficial for health. Some research show drinking tea beneficial for health if the amount of tea consumed is not excessive. Oh, kuncinya di sini ya, tidak berlebihan. Oke, pertanyaannya adalah, ini cukup banyak ya paragrafnya ya, Sobat Bima. In which paragraph does the writer emphasize the effect of drinking tea on breast cancer? Di paragraf manakah si penulis ini menekankan atau memfokuskan gitu ya, efek dari minum teh terhadap kanker payudara? Berarti yang kita harus lakukan adalah mencari kata drinking tea dan juga breast cancer ya, di paragraf mana. Di paragraf 1 kita lihat drinking tea-nya sih ada tadi ya, tetapi tidak disebutkan mengenai breast cancer-nya. Kita lihat sekarang paragraf kedua. Female first writes that a new study in the United Kingdom shows drinking tea regularly can help reduce the risk of developing breast cancer. Oke, drinking tea lalu breast cancer. Nah, ini jelas ya, ada di paragraf kedua. Tapi kita coba pastikan apakah benar yang ada di paragraf 2 ini. Paragraf berikutnya bagaimana? Yang paragraf 3, di sini kita lihat tea rich in polyphenols including catechins and gallocatechins which has been known function as antioxidants to have anti-tumor effects. Nah, ini sih dikatakan anti-tumor ya, tetapi nggak jelas tumornya itu tumor yang bagaimana. Yang lebih jelas tadi breast cancer kan udah di paragraf kedua. Yang keempat di sini consuming black tea lowers cardiovascular risk. Ini menurunkan risiko penyakit jantung ya. Jadi macam-macam ya. Paragraf 2 breast cancer, paragraf ketiga anti-tumor effects ya, antioksidan, kemudian cardiovascular risk untuk menurunkan risiko jantung. Paragraf kelima improve blood vessel functions, meningkatkan fungsi dari pembuluh darah. Oke, sedangkan paragraf berikutnya yang keenam ya, help prevent heart disease. Ini kurang S ya, heart disease ya di sini. Improve blood circulation. Consuming trica prevent strokes, juga mencegah stroke. Jelas ya tadi bahwa yang menekankan paragraf yang menekankan fungsi atau efek dari minum teh terhadap breast cancer adalah di yang kedua, jawaban bravo. Oke, lanjut soal nomor 4. Baik, masih dengan teks yang tadi ya, bahwa di sini tentang drinking tea yang memiliki beberapa benefit atau manfaat ya bagi kesehatan. Oke, kita sudah lihat tadi bahwa di tiap paragrafnya menjelaskan bahwa minum teh itu bisa mengurangi risiko dari beberapa penyakit yang beberapa diantaranya juga memang berbahaya ya. Di paragraf kedua dikatakan dapat mengurangi risiko dari kanker payudara, breast cancer ya. Di paragraf ketiga sebagai antioksidan dan juga anti-tumor effects. Di paragraf keempat bisa mengurangi risiko penyakit jantung. Di paragraf kelima bisa meningkatkan fungsi pembuluh darah. Di paragraf keenam di sini dikatakan bisa mencegah penyakit jantung, heart disease ya. Di sini kurang S-nya. Oke. Heart disease, oke, and improve blood circulation. Paragraf terakhir di sini dikatakan bisa untuk mencegah stroke.
Ya, pertanyaannya adalah what conclusion can we draw from the passage especially on people who are non-tea drinkers. Nah, di sini yang kita lihat tadi di teksnya, tiap paragrafnya memaparkan kelebihan atau manfaat dari teh. Berarti untuk siapa? Pastinya untuk peminum teh. Bagi yang tidak minum teh, bagaimana? Ya, tidak dapat manfaat-manfaat tadi. Kita coba cek jawaban yang A. They tend to easily get various degenerative diseases. Belum tentu si yang bukan peminum teh, dia lebih cenderung bisa terkena penyakit yang merugikan. Ya, itu kan tergantung dari imun tubuhnya, tergantung dari mungkin DNA ya, atau dari ya pokoknya yang berhubungan dengan tubuhnya ya. Sedangkan jawaban yang B, they are of as physically as good as those who drink tea. Belum tentu, karena yang minum teh itu bisa tadi mendapatkan manfaat-manfaat yang cukup bagus tadi ya, malah bisa dibilang sangat bagus. Kemudian jawaban yang C, ini belum tentu, bukan belum tentu, tetapi cannot be associated with drinking tea, bisa jadi. Kenapa? Karena kan memang mereka nggak minum teh, jadi nggak bisa dihubungkan dengan manfaat-manfaat ini. Ada kemungkinan jawaban yang C ini benar. Nah, yang D, they tend to be free from breast cancer. Mereka cenderung terbebas dari kanker payudara. Ini sama seperti jawaban yang A. Belum tentu, semua tergantung dari genetiknya gitu ya. Belum tentu yang tidak minum teh di sini cenderung terbebas dari breast cancer. Bisa juga dia malah yang parah gitu ya. Bisa juga dia free. Oke, jadi yang D ini tidak tepat. Jawaban yang E, they are prone to heart diseases. Mereka cenderung bisa terkena penyakit jantung. Ini sama dengan jawaban A dan juga D. Belum tentu, karena bisa jadi orang yang tidak minum teh memiliki imun yang lebih besar gitu ya, imun yang lebih tinggi dibandingkan yang minum teh. Itu bisa juga ya. Tapi di sini yang diminta adalah berdasarkan teksnya ini ya, si orang-orang yang tidak minum teh itu bagaimana? Ya tentunya jawaban yang C, tidak bisa dihubungkan dengan drinking tea karena mereka nggak minum tehnya. Yang bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang disebutkan di tiap paragraf pada teks itu adalah yang minum teh tentunya. Jadi jelas ya, jawaban nomor ini adalah yang C. Lanjut soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 masih dengan teks yang mengenai minum teh tadi ya, yaitu adalah which group of readers can take the positive side of the passage? Oke. Dari antara pilihan A, B, C, D ini, pembaca manakah yang dapat manfaat ya, berarti ya positive side of the passage. Nah, tadi kan sudah seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Jelas di tiap paragrafnya mengatakan manfaat-manfaat dari minum teh. Ya, pastinya yang dapat di sini mengambil positifnya ya, yang mendapatkan manfaatnya. Apakah A, peminum teh, yang B, heart surgeons, yang C, teenage readers, yang D, people with cancer, yang E, researchers on tea? Jawaban yang tepat ya pastinya adalah tea drinkersnya. Kenapa tea drinkers? Karena kalau kita jawab yang B, heart surgeons, berarti apakah si dokter bedah jantung? Justru kan harusnya pasiennya yang bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, pasiennya, bukan dokter bedahnya. Kemudian yang C, teenage readers, tidak hanya yang anak muda saja. Yang minum teh itu kan nggak hanya anak muda, ada orang tua juga, ada mungkin anak kecil juga, tidak hanya anak remaja. Makanya jawaban B sama C ini tidak tepat. Yang D, people with cancer, memang tadi disebutkan ada breast cancer, lalu juga bisa untuk yang anti tumor ya. Tetapi tadi disebutkan juga manfaatnya untuk menurunkan risiko penyakit jantung, kemudian menurunkan risiko stroke. Berarti tidak hanya people with cancer saja. Yang E, researchers on tea, di sini kalau untuk peneliti juga tidak tepat, karena seharusnya yang mendapatkan manfaat dari teh ini adalah yang di research-nya itu, orang-orang yang diminta di sini ya, dilihat kira-kira teh ini bermanfaatnya untuk kesehatan itu efeknya seperti apa. Nah, ternyata
Ada tadi yang breast cancer, kemudian menurunkan risiko penyakit jantung, dan lain sebagainya. Maka researches on tea juga tidak tepat. Jadi jelas ya, jawaban untuk nomor ini adalah para peminum teh, yaitu yang A. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah, according to the last paragraph, which information has biased idea? Bias di sini maksudnya adalah opini, ya. Oke, kita coba cek. Berarti dari yang sininya ya. Yang A, the more tea you drink, the more it will reduce stiff arteries. Semakin banyak teh yang kamu minum, semakin bisa untuk mengurangi pembuluh arteri yang kaku. Yang B, there are some notable health benefits of tea. Ada beberapa manfaat ada untuk kesehatan ya dari teh yang menonjol. Yang C, teh bisa meningkatkan kesehatan jantung. Yang D, teh itu adalah minuman yang paling bagus ya untuk kesehatan. Yang E itu teh dapat mengurangi risiko kanker. Oke. Opini itu adalah kalimat-kalimat yang biasanya berhubungan dengan, kalau ada ini ya petunjuknya, ada model auxiliaries atau kata bantu seperti can, will, may, must, should, atau could, might, dan juga would ya. Tetapi apakah ada clue lainnya untuk opini? Ada, yaitu yang menggunakan komparatif, perbandingan, dan juga menggunakan superlatif, yaitu yang paling. Itu pasti berhubungan dengan sebuah opini. Ketika kita membandingkan satu hal dengan satu hal lainnya, itu berarti kita sedang beropini, berpendapat. Bisa juga ketika kita bilang sesuatu itu adalah yang terbaik, sesuatu itu adalah yang terburuk, dan lain sebagainya, itu adalah sebagai opini kita juga, ya. The more tea you drink, the more it will reduce stiff arteries. Di sini ada will-nya, oke, tetapi di sini lebih ke pernyataan yang faktanya ya, bahwa teh yang kamu minum itu akan semakin banyak teh yang kamu minum akan semakin bisa mengurangi arteri yang kaku, karena tadi dikatakan di paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, flavonoid in tea bisa meningkatkan fungsi dari pembuluh darah. Oke, berarti arteri tadi berhubungan dengan arterinya ya, berhubungan dengan pembuluh darah. Dan di paragraf ke-6 dikatakan bisa meningkatkan sirkulasi darah. Sesuai dengan yang A, bahwa semakin banyak teh yang kamu minum, semakin bisa untuk mengurangi arteri yang kaku, bisa meningkatkan sirkulasi darah. Ya, jadi jawaban A tidak tepat, bukan bias di sini, sesuai dengan fakta yang disebutkan di teksnya. Yang B, there are some notable health benefits of tea. Ini jelas disebutkan di semua paragrafnya, ya. Yaitu jawaban yang B, berarti ini fakta ya, bukan opini. Yang C, tea improve heart health. Tadi ada hubungannya dengan meningkatkan kesehatan jantung. Yang C, fakta. Yang D, best drink for health. Nah, ini kemungkinan adalah ide yang biasnya. Sedangkan yang E, tea reduce risk of cancer. Berarti teh mengurangi risiko kanker. Sama dengan jawaban yang C, bisa untuk meningkatkan, kalau di sini sih menurunkan risiko kanker ya, berarti sesuatu yang bagus juga. Ini adalah fakta, bukan opini. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, di mana disebutkan yang paling. Nah, kalau udah beropini yang paling, membandingkan ya, itu sudah pasti adalah sebuah opini atau bias. Nah, itu tadi pembahasannya. Bagaimana? Sudah mengerti semua Sobat Bima? Kira-kira di video berikutnya kita akan bahas soal apa lagi ya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan Alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.